menjalani hobi sekaligus sebagai sumber pendapatan tak pernah terbersit sebelumnya di benak Kartika. Perempuan yang terpaksa putus sekolah karena himpitan ekonomi ini kini berhasil membuka kios jahit, rumah jahit Ibu Kartika di Desa Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, keterbatasan keuangan membuat Kartika hanya bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. Tak sampai di situ, putri buruh tani ini juga terpaksa menikah muda untuk mencukupi kehidupannya. Gagal menjalani bahtera rumah tangga, Kartika lantas memberanikan diri lanjut ke jenjang SMP dan berhasil lulus. Kini, perempuan 26 tahun ini tengah belajar untuk mendapatkan ijazah SMA. Usaha menjahitnya pun terus berkembang. Dari tak memiliki apa-apa, kini Kartika punya 1 mesin jahit dan 1 mesin obras. Namun, pandemi COVID-19 membawa sejumlah persoalan bagi Kartika yang tengah menata hidupnya. Sebelum pandemi, usaha saya alhamdulillah lumayan lancar. Bahkan waktu itu sampai sambil menjahit, saya sambil jualan juga, ngewarung kayak gitu. Pas pandemi, terhentilah ngewarung, enggak. Menjahit memang berkurang juga. Kartika tak sendiri. Puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia juga mengalami berbagai dampak negatif akibat pandemi COVID-19. Seperti Sarmiati, guru SD di Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat yang mengembangkan produk nasi seduh instan Paspanena. Tragedi gempa Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018 lalu menjadi titik awal yang mengubah hidup Sarmiati. Kala itu, suaminya menjadi relawan untuk membantu korban bencana. Namun, situasi yang sulit membuat para korban dan relawan tak bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Makanan yang saya buat kan memang awalnya itu untuk relawan kebencanaan ya. Jadi saya ingin membuat makanan itu yang berkualitas, yang terbaik gitu. Karena memang yang mengkonsumsi itu orang yang butuh energi dan fokus yang lebih gitu daripada kegiatan yang umumnya gitu. UMKM milik Sarmiati pun mendapat tanggapan positif bahkan hingga ke Turki. Tapi pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan usaha Sarmiati. Ia mengalami penurunan penjualan dan kesulitan beradaptasi dengan pembatasan yang diterapkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Setiasih, pemilik usaha retail makanan bernama OMG Snack di Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Bersama dengan suaminya, Setiasih telah merintis usaha ini sejak masih kuliah. Produk toko OMG Snack laris manis di hari-hari khusus seperti saat Lebaran, Hari Kasih Sayang, Natal, dan Tahun Baru. Namun di hari biasa, dagangan Setiasih sepi pembeli. Situasi ini dipersulit dengan pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas telah membuat jumlah pembelinya menurun jauh. Ibu 2 anak ini juga terkendala dengan pasokan barang yang sering terhambat. Sebelum pandemi itu 1 hari sampai barang itu. Tapi semenjak pandemi itu bisa sampai 2-3 hari. Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi mayoritas pelaku UMKM. Padahal UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB lebih dari 61% dan menyerap tenaga kerja sekitar 119 juta orang. Mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan. Namun sayangnya, dibanding laki-laki, pengusaha perempuan lebih sulit menjalankan usahanya dengan layak. Pengusaha perempuan lebih terpinggirkan secara finansial dan memiliki literasi keuangan yang rendah. Para pengusaha wanita binaan YCAP Foundation melaporkan kerugian mencapai 68% sejak pandemi terjadi. Karenanya, untuk membantu memulihkan situasi, Standard Chartered Foundation melalui Future Makers Program mendukung YCAP Foundation dan Youth Business International menginisiasi COVID-19 Economic Recovery Program. Program ini memanfaatkan teknologi sebagai metode belajar lewat chatbot Ibu Harta.
membekali peserta dengan pelatihan literasi keuangan. Selanjutnya, peserta terpilih mendapatkan pendampingan usaha dan bantuan modal usaha. Manfaat pelatihan ini, alhamdulillahnya usaha saya bisa bertahan di masa pandemi ini. Sekarang saya juga bisa membuat catatan keuangan sendiri. Saya lebih tahu tentang legalitas jual beli. Oh, ternyata hukumnya tuh begini. Terus pengelolaan itu ada yang investasi. Jadinya terpikir, oh ternyata kalau misalnya jualan tuh kita harus simpen uang yang buat nanti kita bisa pergunakan lagi. Itu poinnya. Asiknya ikut pelatihan Ibu Harta tuh bisa daring. Jadi saya bisa ngurus anak saya sambil jualan, tapi sambil pelatihan juga. Jadi beda deh pelatihan sama yang lainnya. Dan pelatihan ini berguna sekali untuk saya sebagai pengusaha perempuan. Berjalan setahun, program ini telah diikuti oleh lebih dari 11.000 perempuan dan menjangkau ribuan UMKM di 4 provinsi. Hasilnya, 92% memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengatasi risiko serta ketidakpastian. Perjuangan Kartika, Sarmiati, Setiasih, dan para pengusaha perempuan UMKM lainnya belum usai. Namun, diharapkan lewat pelatihan ini, para perempuan pengusaha peserta program memiliki wawasan dan kemampuan untuk menjalankan usaha yang tangguh di tengah pandemi COVID-19.